ribet. Anak saya kan sudah PTM ya, jadi pagi-pagi itu harus nganter anak sekolah dulu, terus tadi pulang buru-buru banget. Terus kebenaran lagi agak susah masuk ini. Nggak tahu, mungkin IndiHome di rumah saya lagi error apa gimana tadi, muter-muternya lama. Nggak tahu kalian ada yang pakai juga. Kemarin sih saya dengar katanya lagi error ya, tapi nggak tahu juga benar apa enggak. Cuma barusan, sama ya? Sama apa enggak? Sama, Bu. Sama ya? Oh, berarti semua kayak. Oh, berarti bener ya? Saya tuh dengar tuh kemarin kata anak saya IndiHome lagi error. Enggak, saya bilang gitu kan. Biasa aja gitu. Tapi pas karena kemarin kan kebetulan memang nggak buka virtual meeting enggak gitu. Cuma saya sempat buka YouTube juga masih lancar gitu kemarin tuh. Ternyata pas hari ini mau masuk Chrome-nya aja itu tadi lama juga muter-muternya. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti nggak ada kendala ya. Mudah-mudahan. Ya sebentar, saya sambil buka dulu ininya filenya. Oke. Oh iya, kemarin itu saya ninggalin latihan ya. Kalian sudah coba belum? Kemarin itu tentang apa yang eksponen logaritma ya? Sebentar. Oke. Yang latihan duanya kemarin mungkin filenya saya salah, ada yang sama ya, soalnya itu diabaikan saja. Oke, sudah ada yang mau share. Oh, udah. Tuh, ini mau buka ini aja lama. Oke, Rahma. Rahma mau share yang mana? Ya, Bu, izin menjawab yang nomor 6, Bu. Oke, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Habis Rahma, Risma ya. Jadi nomor 6 itu carilah nilai X. Log X sama dengan 3 log 2 ditambah setengah log 25 min log 20. Log X sama dengan log 2 pangkat 3 ditambah log 25 pangkat setengah min log 20. Log X sama dengan log 2 pangkat 3 dikalikan 25 pangkat setengah dibagi 20. Log X sama dengan log 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikalikan setengah dibagi 20. Log X sama dengan log 2 pangkat 3 dikali 5 dibagi 20. Log X sama dengan log 2 pangkat 3 dibagi 4. Log X sama dengan log 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Jadinya log X sama dengan log 2. Jadi dapat diketahui nilai X adalah 2. Oke, betul ya? Oke, terima kasih Rahma. Sekarang Risma ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, silakan Risma. Terus setelah Risma nanti Nisa ya. Sudah terlihat belum, Bu? Nomor berapa? Mau nomor berapa? Nomor 1. Ya, oke. Silakan. Fungsi penawaran dan permintaan sebuah barang per hari adalah SP sama dengan P-10 dan DP sama dengan 5.600 per P. Carilah equilibrium pasar. Jadi, keseimbangan pasar itu terjadi saat Q sama dengan S. Terus masukin 5.600 per P sama dengan P-10. Dikali sama P dikali P10 sama dengan 5.600, P kuadrat min 10P sama dengan 5.600, P kuadrat min 10P min 5.600 sama dengan 0. Terus ditulis min 10P sebagai selisih dengan 5.600 itu 80 dikali 70. Artinya P kuadrat tambah 70P min 80P min 5.600 sama 0 difaktori jadi P kali P tambah 70 min 80 kali P 70 sama 0. Dapat P min 80 sama dengan
P dikali P tambah 70 sama 0. Jadinya P min 80 sama 0, 1 dapat 80, P tambah 70 sama dengan 0 didapat P2 sama dengan 10. Jadi titik equilibrium pasarnya adalah min 70,80. Oke, kenapa min 70,80? Karena didapat dari hasil pemfaktoran. Oke. Nah, jadi ini mungkin ini sudah betul ya, pemfaktorannya sudah betul, P1 80, P2 min 70. Nah, yang namanya titik equilibrium itu berarti dia titik, berarti bukan faktornya gitu ya. Jadi ambil faktornya yang positif. Di sini kan yang diketahui dua buah fungsi, ada SP dengan DP. S itu kan biasanya supply ya, kemudian D itu demand. Dua-duanya berupa fungsi terhadap PP. Di sini maksudnya price ya, atau harga. Jadi supply terhadap price, kemudian demand terhadap price. Jadi P-nya itu harga. Nah, setelah difaktorkan kan didapat P1 dan P2. Nah, kita ambil P-nya yang positif karena kan kita berbicara tentang harga. Jadi kita ambil P-nya 80. Nah, untuk mencari titik equilibrium berarti yang P80 itu kita substitusikan ke salah satu aja. Biasanya hasilnya nanti sama juga gitu ya. Misalnya ke SP. Berarti kita substitusikan misalnya ke SP itu kan P min 10, berarti 80 dikurangi 10, SP-nya 70. DP-nya juga kan 70 ya, 5.600 bagi 80. Jadi titik equilibriumnya harusnya 80,70 gitu, Risma. Oh iya, baik. Salah kesimpulannya aja, tapi pemfaktorannya sudah betul. Jadi itu tinggal disubstitusikan ya, pilih P-nya yang positif gitu. Oke? Iya, Bu. Oke, makasih Risma. Ya. Next, Nisa ya? Iya, Bu. Izin menjawab soal nomor 5. Oke. Habis Nisa, Risa ya? Apakah sudah terlihat, Bu? Sedang proses. Ya, sudah. Ya, untuk soal nomor 5, sederhanakanlah E pangkat X kali E pangkat X plus E pangkat min X kuadrat plus E pangkat X kali E pangkat X min E pangkat min X kuadrat. Yang pertama, kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung E pangkat X plus E pangkat min X kuadrat. Hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, yang ini juga sama. Hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kalikan E pangkat X dengan yang ada di dalam kurung. Menjadi E pangkat 3x plus 2e pangkat x plus e pangkat min x plus e pangkat 3x min 2 kali e pangkat x plus e pangkat min x. Selanjutnya ini bisa dicoret, lalu diperoleh hasil 2e pangkat 3x plus 2e pangkat min x. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Ya. Betul ya? Oke, terima kasih Nisa. Terus tadi siapa, Risa ya? Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, habis Risa berarti Fitri ya? Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, oke. Nomor berapa? Izin menjawab nomor 2 ya, Bu. Ya, silakan. Jadi gambar grafiknya sama dengan akar X plus 3 dicari titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y-nya 0, jadi X-nya min 3, titik potongnya sumbu X min 3,0. Nah, diketahui domain fungsinya berarti X lebih besar sama dengan min 3, di mana nilai minimumnya yaitu min 3,0. Nah, kita bisa mencari titik potong dengan sumbu Y, yaitu dengan nilai X-nya 0, berarti Y-nya angka 3 didapat 0,1,7. Sehingga dapat digambarkan bahwa grafiknya yaitu sebagai berikut. Ya, itu. Oke, betul ya. Jadi gambarnya ternyata semua di atas sumbu X ya.
Iya, Tidak ada yang di bawah sumbu X ya, karena nilai Y pasti positif. positif. Ya, oke. Terima kasih Risa. Iya, Bu. Next, tadi Fitri ya? Izin share screen, Ibu. Ya, silakan. Sudah terbuku. Gedein dikit bisa nggak? Oke. Dah. Izin menjawab nomor 4. Mm-mm. 10x pangkat min x plus x kuadrat pangkat min x sama dengan 0 sama dengan 10x per x karena x-nya pangkatnya ditambah x kuadrat per x sama dengan 0. 10x ditambah x kuadrat per x sama dengan 0. X-nya dipindah luas ke kanan. Jadi sama dengan 0. 10x plus x kuadrat sama dengan 0. Difaktorin jadi x kali 10 plus x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 sama x sama dengan min 10. Oke. Betul ya. Jadi di sini jangan dicoret, untung nggak dicoret. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama nanti itu ya, tulis nama dan ininya terakhir. Ada lagi yang mau share jawaban? Masih sisa berapa itu? 1 sudah, 2 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, tinggal 3 lagi ya. Oke, ada lagi kah? Kalau tidak ada, mungkin kita ini aja lanjut ke materi berikutnya ya. Nanti ini saya titipkan, sisanya saya titipkan ke tutor saja mungkin ya, biar dibahas. Coba nanti saya kontak dulu tutor, kalau mungkin memungkinkan bisa membahas soal ini. Oke, kita lanjutkan saja ya ke materi berikutnya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, jadi kita masih melanjutkan pembahasan mengenai fungsi ya. Ini hari ini kita khusus membahas fungsi trigonometri. Nah, sebelum ke fungsi trigonometri, di sini saya ulas dulu mengenai sudut. Anda bisa lihat di sini ada gambar ya. Ada gambar yang lingkaran kecil ini yang di dalam. Ini kita anggap lingkaran ini memiliki jari-jari satu satuan. Ya, ini jari-jarinya 1 atau radiusnya 1. Kemudian titik pusatnya C, kemudian di sini ada titik A dan B. Nah, dari titik A ke B ini busur ya. Ini adalah busur. Nah, panjang busur dari A ke B ini kita namakan theta. Nah, panjang busur itu kan jari-jari dikalikan sudut pusatnya ya, sudut pusatnya di sini misalnya. Nah, tadi jari-jarinya kan 1. Berarti theta itu sama dengan 1 dikali sudut pusat lingkaran. Sehingga untuk lingkaran satuan atau lingkaran dengan jari-jari 1, maka panjang busur ini sama dengan sudut pusat lingkaran. Ya. Karena jari-jarinya 1. Nah, sekarang perhatikan lingkaran yang besar di sini. Radiusnya R atau jari-jarinya R. Ini lebih umum lagi. Nah, kemudian ada busur juga di sini. Kita sebut busurnya adalah A aksen, B aksen dengan panjang busurnya S di sini ya. Nah, berarti theta ini kita anggap sebagai sudutnya kan, sudut pusat lingkarannya.
Nah, panjang busur A aksen B aksen tadi rumusnya sama, jari-jari dikali sudut pusat lingkaran. Atau S sama dengan R kali sudut pusat lingkaran. Tadi sudut pusat lingkarannya berarti kan di sini theta ya. Jadi S sama dengan R dikali theta. R-nya jari-jari lingkaran, kemudian theta-nya sudut pusat lingkaran. Jadi bisa kita simpulkan di sini yang namanya sudut pusat lingkaran itu sebetulnya adalah perbandingan antara panjang busur dengan jari-jarinya, gitu ya. Jadi sudut yang dibentuk antara dua buah garis ini adalah perbandingan antara panjang busur dengan jari-jarinya. Oke. Nah, kita sudah belajar mungkin ya di SMP atau SMA bahwa sudut itu bisa diukur dalam derajat atau radian, gitu ya. Kalau satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Kalau dalam radian satu putaran penuh adalah 2pi radian ya. Mungkin kalian tahu kalau itu diperoleh dari satu keliling lingkaran. Kan keliling lingkaran itu 2 pi r ya. Harus saya tulis ya sebentar. Oke, jadi kan kita tahu keliling lingkaran itu kan 2 pi r ya, 2 pi r. Nah, R-nya sendiri kan di sini kalau satu satuan, jadi kalau untuk R sama dengan satu satuan tadi, maka kelilingnya ini sama dengan 2pi, gitu ya. Jadi satu putaran penuh itu 2pi. Dan kalau kita bandingkan dengan satuan derajat, satu putaran penuh ini kan 360 derajat. Sehingga pi-nya ini di sini 180 derajat. Pi radian itu 180 derajat. Nah, dengan konversi ini kita bisa dapatkan 1 radian berarti 180 per pi atau 57,3 derajat. Atau 1 derajat ini pi per 180, 0,017 radian. Nah, di sini di tabel ini bisa kalian lihat perbandingan antara sudut dalam satuan derajat dan dalam satuan radian. Kemudian cara mengukur sudut itu kita kalau misalkan dalam posisi standar ya, bidang XY, jadi ini X, ini Y, nah ini sisi awal, nah ini sisi akhir, jadi digerakkan berlawanan dengan arah jarum jam. Dan ini untuk pengukuran positif ya. Nah, ini sudut yang ini adalah sudut yang dibentuk. Kalau kita pengukuran negatif berarti searah jarum jam. Ini sisi akhirnya di sini. Nah, sudut juga bisa diukur melebihi satu putaran gitu ya. Contohnya ini. Jadi sisi awalnya di sini terus melebihi satu putaran. Ini misalnya sudut yang dibentuk 9pi per 4. Ini juga sama 3pi. Kemudian ini kalau yang negatif tadi ya. Kemudian ini juga yang negatif satu putaran penuh. Lebih dari satu putaran. Oke, jadi sudut bisa diukur dalam negatif, bisa juga diukur lebih dari satu putaran. Nah, sekarang fungsi trigonometri. Anda bisa lihat di sini ada sebuah lingkaran dengan pusatnya ini titik asal, misalkan ya, terus jari-jarinya R. Nah, ini tadi yang sisi awalnya ini ya. Nah, kemudian ada sebuah titik P di sini. Titik P ini koordinatnya adalah X, Y.
Ini mungkin sudah pernah kita ulas di persamaan lingkaran ya. Berarti persamaan lingkarannya di sini sesuai dengan rumus Pythagoras, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, berarti kan x kuadrat itu dari titik asal ke sini ya. Kemudian bukan x kuadrat, x-nya. X-nya ini dari titik asal ke sini, kemudian ini y-nya. Ya, ini adalah sudut yang dibentuk theta. Nah, maka definisi dari sinus theta adalah y per r. Kemudian cos theta adalah x per r, tangan theta y per x. Ya, saya kira ini sudah familiar. Lalu cos sekan, kemudian sekan dan kotangan. Kemudian di sini ada beberapa nilai fungsi trigonometri. Tapi untuk lebih lengkapnya mungkin Anda bisa cari di kalkulator ya. Kalau ini kan hanya untuk sudut-sudut istimewa saja. Nah, fungsi trigonometri itu biasanya kita pakai untuk menggambarkan sebuah perilaku yang periodik gitu ya. Periodik itu berarti kan siklus, jadi dia naik turun dalam interval tertentu itu sama gitu. Nah, fungsi periodik ini fx ini merupakan fungsi periodik jika ada bilangan positif p sedemikian sehingga fx plus p ini sama dengan fx. Jadi untuk setiap x plus p, untuk setiap p ini hasilnya akan sama dengan fx gitu, yaitu periodik ya. Nah, dengan nilai p terkecil adalah periode fungsi f. Nah, ini periode fungsi trigonometri. Kalau tangan dan kotangan ini periodenya pi. Kemudian untuk sinus, kosinus, sekan dan kosekan periodenya 2pi. Kita lihat berarti kan satu gelombangnya ya. Mungkin lebih enak kalau kita lihat di gambar. Nah, ini fungsi y sama dengan cos x, ini y sama dengan cos x. Periodenya tadi 2pi ya, berarti satu gelombang penuhnya ini dari 0 sampai 2pi. Nanti dari 2pi sampai 4pi akan seperti ini lagi bentuknya gitu. Kemudian daerah asalnya ini dari min tahingga sampai tahingga, daerah hasilnya min 1 sampai 1 ya. Y-nya kan pasti nilainya antara min 1 sampai 1. Y sama dengan sin X juga seperti itu ya, sama. Kemudian ini yang berbeda mungkin tangan X ya. Tangan X ini periodenya pi dan dia daerah asalnya tidak terdefinisi pada nilai-nilai pi tertentu, yaitu pi per 2 di sini ya, karena kan dia tahingga, kemudian 3 pi per 2 dan seterusnya. Plus minus ya, yang minusnya juga sama. Ini grafik yang lainnya untuk sekan, kosekan, kotangan. Kemudian dari sini bisa kita kategorikan bahwa kosinus dan sekan ini adalah fungsi genap, karena kalau kita substitusikan min x, cos min x ini sama dengan cos x. Sekan min x juga sama dengan sekan x. Dan ini adalah untuk kelompok fungsi ganjil, karena sin min x sama dengan min sin x, dan yang lainnya juga sama seperti itu. Gitu ya. Nah, ini rumus-rumus penting yang sudah pernah Anda pelajari juga ya. Identitas, kemudian rumus penjumlahan, rumus sudut ganda, dan seterusnya, termasuk rumus kosinus juga untuk melihat hubungan antara sudut dengan sisi-sisi segitiga sembarang. Gitu. Oke. Nah, sekarang kurva. Nah, kurva Y sama dengan A sin BX dan Y sama dengan A cos BX. Ini secara umum ya. Secara umum, kita lihat A dan B-nya ini pengaruhnya seperti apa. Gitu. Nah, untuk nilai A, ini kan nilai A yang di depan ininya ya, di depan sin atau di depan cosnya. Untuk nilai A ini akan mengakibatkan peregangan atau pengerutan. Ini pernah juga dibahas di materi fungsi yang pas awal ya. Peregangan atau pengerutan fungsi Y sama dengan sin BX atau cos BX secara vertikal. Jadi secara vertikal. Ini sepertinya saya agak salah ya. Mungkin kurang tepat kalau saya tulis begini. Mungkin ini harusnya
begini ya. Nah, ini ya, A-nya nggak usah dibawa lagi. Karena A-nya ini yang menyebabkan peregangan dan pengerutan gitu. Secara vertikal, jadi ke atas ya. Kalian kalau lihat di sini, Y sama dengan sin X ini kan grafik yang warna biru. Nah, kalau Y sama dengan 2 sin, misalkan 4-nya nanti dulu ya. 2 sin X, nah berarti nanti dia diregangkan sebesar 2 gitu. Oke, 2 satuan. Jadi yang tadinya puncaknya di 1, sekarang puncaknya di 2. Nah, kemudian nilai B ini mengakibatkan peregangan atau pengerutan grafik Y sama dengan, nah ini juga sama ya, ini karena fungsinya harusnya yang awal. Secara horizontal, nah kalau ini secara horizontal. Oke, yang tadinya Y sama dengan sin X seperti ini, kalau Y sama dengan sin 4X berarti dia makin rapet gelombangnya nih. Gitu. Jadi dari 0 sampai 2pi ini bisa terjadi berapa gelombang. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa simpulkan bahwa grafik fungsi A sin Bx dan A cos Bx ini akan berosilasi di antara min A dan A gitu kan. Nilainya itu akan di antara min A dan A. Sehingga amplitudonya ini adalah mutlak dari A. Jadi mutlak dari A ini amplitudo. Kemudian periodenya, amplitudo itu berarti yang ini ya. Inilah kalau yang biru tuh yang ini berarti amplitudo. Kalau yang ungu berarti ini amplitudonya. Nah, kemudian periode, nah periode ini 2pi per mutlak B periodenya. Jadi kalau di Y sama dengan 2 sin 4X. Nah, ini berarti amplitudenya apa? Yang ini. Berarti amplitudonya berapa? Ya. Iya. Betul, amplitudonya 2. Terus periodenya? 2pi per 4. 2pi per 4 ya. Oke, terus frekuensinya sekalian. 4 per 2pi. 4 per 2. Oke, 4 per 2pi. Nah, ini untuk periode sama dengan 2pi per 4. Artinya tuh apa? 90. Artinya apa coba? Ada yang tahu nggak? Periodenya 2pi per 4. Atau disederhanakan jadi setengah pi ya? Setiap 2pi terdapat 4 gelombang. Iya, Bu. Setiap 2pi terdapat 4 gelombang. Nah, kalau itu yang frekuensi. Ya, setiap 2pi terdapat 4 gelombang. Itu namanya frekuensi. Kalau periode itu, ini kan setengah pi ya. Periode itu berarti satu gelombang itu dicapai untuk jarak ini setengah pi. Setengah pi ya, berarti di sini kan ya. Gitu. Ya, jadi satu gelombang penuh itu ditempuh dalam jarak setengah pi. Kalau frekuensi berarti setiap yang ini nih, setiap 2pi ada 4 gelombang. Gitu, ini frekuensi. Oke? Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kurvanya lebih umum lagi, kurva Y sama dengan A sin Bx min C dan Y sama dengan A cos Bx min C. Atau kita tulis seperti ini ya, Y sama dengan A sin B kalikan X min C per B, dan Y sama dengan A cos B kalikan X min C per B. Nah, kalau C per B-nya positif, maka grafik ini digeser ke kanan sejauh C per B satuan. Gitu ya. Ini yang persislah seperti yang waktu kita bahas di fungsi ya. Grafiknya, ini yang grafik yang awal tadi A sin Bx, ini digeser
ke kanan sejauh C per B satuan. Terus kalau C per B-nya negatif, maka grafik yang tadi Y sama dengan A sin BX dan Y sama dengan A cos BX ini digeser ke kiri sejauh C per B satuan. Nah ini yang tadi yang kita bahas, amplitudo itu berarti dari sini ya. Dari sini sampai puncak, ini amplitudo. Kemudian C per B itu menunjukkan dia pergeserannya kemana, ke kanan atau ke kiri. Kalau positif berarti ke kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Oke, terus kita lanjutkan. Oh ya. Nah, tadi fungsi trigonometri, sekarang ada ada inverse dari fungsi trigonometri. Inverse dari fungsi trigonometri ini ditulisnya seperti ini, Y sama dengan inverse dari sin X ya, atau sin pangkat min 1X. Nah, sin pangkat min 1X di sini bukan berarti dia pangkatnya min 1 ya, tapi di sini menunjukkan inverse gitu ya. Inverse dari sin X, atau kita tulis juga arcus sinus X gitu, arcus sinus X. Yang menunjukkan bahwa X-nya ini sama dengan sin Y. Jadi kan biasanya kita mencari sin X sama dengan Y misalnya gitu ya. Sin X sama dengan Y, si X-nya itu kan sudutnya. Nah, kalau ini mencari justru nilainya gitu, kebalikannya. Jadi X ini adalah sin Y. Yang lainnya juga sama seperti itu ya. Y sama dengan inverse dari cos X, atau kita tulis arcus cosinus X, maka X sama dengan cos Y. Oke. Ini batas-batasnya. Yang lainnya sama ya, yang lainnya juga mengikuti seperti itu. Oke, nah ini grafik inverse fungsi trigonometri. Kalau yang atas ini kan grafik dari fungsi trigonometrinya ya. Ini kan sin X nih, grafik sinus X. Yang ini grafik cos X, tangan X, secant X. Nah, inverse itu grafiknya justru seperti ini. Jadi kalau untuk yang nilainya 1 misalnya, maka sinnya adalah pi per 2. Gitu. X-nya pi per 2. Sin inverse dari 1 adalah pi per 2. Gitu. Jadi yang kita cari sudutnya. Nah, kalau kita lihat hubungan atas dengan bawah, ini berarti kalian ngelihatnya seperti ini agak dimiringkan ya, kepalanya dimiringkan kalian ngelihatnya. Jadi ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sekarang kalian ngelihatnya, nah ini kan sumbu X, sumbu Y, yang ini bagiannya nih, gitu. Kemudian ini juga sama ya, seperti itu. Ini juga secant. Oke, oh ya tadi yang tangan ya, yang tangan ini domainnya tidak ada tanda sama dengan, di sini min pi per 2 sampai X sampai pi per 2. Nah, min pi per 2 dengan pi per 2-nya nggak masuk ya, karena kan tidak terdefinisi. Ini juga sama, di inverse-nya juga. Oke, ini sifat-sifat inverse fungsi trigonometri. Ini juga sudah sih ya ditulis yang tadi. Domain dan range-nya sudah. Nah, kalau inverse dari sin X ini berarti X. Sin dari sin inverse X sama dengan X. Gitu. Ini hubungan. Tapi ini sebetulnya bisa kita, kalau prakteknya ya bisa kita hitung juga kalau di soalnya. Nanti ada contoh soal. Ini identitas untuk inverse fungsi trigonometri. Jadi inverse dari X ditambah inverse dari cos X ini sama dengan pi per 2. Kemudian cos dari inverse sin X ini sama dengan akar dari 1 min X kuadrat, dan seterusnya. Ini ada segitiga ABCD, ini yang bisa membantu melihat hubungan dari
ini ya, hubungan dari apa bagaimana kita melihat sudut ini gitu ya dari segitiga. Kayak kita kalau menghitung sinus X itu kan berarti apa? Rumusnya kan kita lihat dari segitiga gitu kan. Atau sinus theta misalnya gitu. Nah, ini juga sama seperti itu. Oke, terus ini kok nggak gerak sebentar. Nah, ya ini contoh, hitunglah kosinus tangan. Nah ini maksud saya, kita pakai segitiga juga bisa kita hitung ya. Kosinus inverse dari tangan 2. Nah kita gambar dulu segitiga, kemudian kan ini cos yang di dalam kurung ini kan pasti sudut ya. Jadi kita misalkan ini adalah theta. Tetanya adalah arkus tangan 2. Nah, berarti tangan tetanya, jadi kita bisa kita bisa gambarkan dalam segitiga seperti ini. Arkus tangan itu adalah theta. Jadi sudut tetanya ini. Oke. Berarti tangan tetanya 2. Nah, tangan theta itu kan 2/1 ya, atau Y per X kan. 2/1, berarti di sini, berarti yang ini kan akar 5. Jadi kalau ditanya kosinus arkus tangan 2, itu berarti tinggal kita masukkan saja kan. Sama saja berarti cos theta di sini. Cos tetanya berarti 1/5. Gitu. Jadi bisa kita dengan bantuan segitiga ini lebih mudah gitu ya, dengan menggambar segitiga. Oke, kemudian sudah ya. Oke, sampai sini silakan, ada yang mau ditanyakan? Permisi Ibu, bisa Ya. menjelaskan yang tadi yang penghitungan konstan inverse 2 itu Bu? Soalnya tadi saya jaringannya hilang Bu, jadi nggak bisa memahami. Oke. Yang ini ya, contoh ya? Nggih Bu. Oke. Jadi di sini kan ditanyakan kosinus arkus tangan 2 ya, kosinus arkus tangan 2. Nah, kalau ini kan nggak ada arkusnya ya, bukan inverse ya. Ini kan fungsi biasa, fungsi kosinus biasa. Berarti kan yang di dalam kurung ini pasti sudut kan gitu. Jadi yang di dalam kurung ini pasti sudut. Nah, ini kita misalkan theta gitu. Yang arkus tangan 2 ini misalkan theta. Jadi arkus tangan 2 sama dengan theta. Nah, berarti kan si tetanya ini sudut ya. Nah, si nilai 2 ini kan nilai tangannya. Jadi kita bisa tuliskan tangan theta ini sama dengan 2. Tangan itu kan Y per X ya, atau 2/1 gitu kan. 2/1. Nah, kalau dalam segitiga kita tuliskan 2 itu kan berarti sisi yang tegaknya, 1 itu sisi yang mendatarnya gitu kan. Atau 2 itu depan, terus 1 itu samping gitu kan ya. Nah, berarti dari segitiga ini sisi miringnya adalah akar 5 kan. Nah, akar 5. Nah, sekarang yang ditanya cos arkus tangan 2. Nah, tadi kan arkus tangan 2 itu kan theta. Berarti sama saja dengan cos theta gitu. Nah, ini cos theta kan berarti tinggal samping per miring gitu kan. Samping berarti kan 1/akar 5 gitu. Ya. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Bisa Bu, terima kasih Bu. Oke. Iya. Silakan, ini dicoba berarti latihannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau coba latihan dulu, silakan. Ini ada berapa? Oh, ada banyak juga ya. Ada banyak nih.
Oke. Gimana, mau saya kasih waktu dulu? Kira-kira berapa menit cukup nggak waktunya? Atau kalian mau coba latihannya dulu, terus kita bahas kayak tadi pertemuan berikutnya? Hari Kamis berarti. Gimana? Coba dulu aja, Bu. Coba dulu, mau berapa menit atau mau dibahas hari ini atau mau berikutnya? Berikutnya saja mungkin ya? Iya, boleh, Bu. Iya, Karena Bu. banyak. Iya, Bu. Iya, karena banyak ini soalnya sampai 6. Gitu. Kita nanti bahas berarti pertemuan berikutnya ya, pas kayak tadi sebelum mulai materi berikutnya. Materi berikutnya itu tentang fungsi hiperbolik ya. Gitu. Jadi kayaknya sih bisa masih sempat kita bahas. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, nanti kalian boleh coba dulu kalau ada pertanyaan, boleh melalui WhatsApp juga ya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan, ini masih ada waktu, bisa kalian manfaatkan untuk mencoba latihannya. Oke, gitu ya. Saya kira cukup berarti materinya untuk pagi ini. Nanti saya coba kabari ke tutornya ya untuk membahas tadi latihan yang belum kita bahas. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Mungkin kita lanjutkan lagi berarti hari Kamis. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Atau mau, Bu?